Selamat jumpa kembali di channel saya Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan model ulangan harian dari persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, tentu saya tunggu. Oke, kita mulai aja. Misalnya persamaan 2x kuadrat sama dengan 5x tambah 3 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Dengan beta lebih besar dari alfa, maka nilai dari beta kurang 2 alfa sama dengan berapa? Berarti harus kita dapatkan dulu akar-akarnya. Maka langkah pertama itu adalah pindahkan ini ke sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan menjadi 2x tambah 1 kali x kurang 3. Sehingga dari sini kita dapat x-nya sama dengan min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Sedangkan dari sini kita dapat x-nya 2x tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min setengah. Karena katanya beta lebih besar dari alfa, berarti betanya sama dengan 3, alfanya sama dengan min setengah. Baru kita masukkan kemari. Sehingga 3 kurang 2 kali min setengah. Berarti sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga kita dapat jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi. Untuk persamaan 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 sama dengan 0. Nilai akar B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan berapa? Jadi kita tentukan dulu A, B, C. Jadi A-nya sama dengan 3 koefisien X pangkat 2. B-nya koefisien X pangkat 1 minus 6. Kemudian C-nya 1. Berarti tinggal masukkan ke yang diminta ini. Yaitu minus 6 pangkat 2 kurang 4 kali 3 kali 1 per 2 kali 3. Ini kita selesaikan sehingga kita dapatkan akar 36 kurang 12 per 6. 36 kurang 12 sama dengan 24. Berarti akar 24 per 6 sama dengan akar 4 kali 6. Akar 4 sama dengan 2. Berarti sama-sama dibagi 2. Berarti akar 6 per 3. Nah ini bisa kita buat menjadi akar 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan akar 6 per akar 9 sama dengan akar 6 per 9. Kalau sama-sama dibagi 3 berarti akar 2 per 3. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi. Nilai dari akar 42 kurang akar 42 kurang 42 dan seterusnya. Jadi yang pertama kita misalkan aja ini X ya. Atau A boleh. Nah, lalu kita cari A kuadrat, kuadratkan kiri kanan sehingga kita dapat A kuadrat sama dengan 42 kurang akar 42 kurang 42 dan seterusnya. Lalu ini kita tambahkan. Kalau kita tambahkan berarti kita dapat A kuadrat tambah A sama dengan 42. Pindahkan ke sebelah kiri sehingga kita dapatkan A kuadrat tambah A kurang 42 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi A tambah 7 kali A kurang 6 sama dengan 0. Dari sini kita dapat A kurang 6 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 6. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi. Jika A lebih besar dari 0, dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX kurang A sama dengan 0. Maka kedua akar-akarnya berarti yang ditanyakan itu adalah sifatnya ya. Jadi yang pertama itu kalau A bentuk umum dari bentuk umum, kalau AX kuadrat tambah BX kurang A sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan B, C-nya sama dengan minus A. Nah, untuk menentukan, maka kita dapat ya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau kita lihat di sini D-nya, B-nya itu adalah B, C-nya itu, A-nya itu adalah A, C-nya itu minus A. Kita masukkan, sehingga kita dapatkan D sama dengan B kuadrat tambah 4A. A kuadrat lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena katanya ini adalah lebih besar dari 0. Ya, jadi berarti kesimpulannya positif dan berlainan tanda.
Kemudian kita lihat lagi apabila alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0, maka nilai alfa kali beta sama dengan berapa? Nah, jadi kita sudah tahu rumusnya. Kalau 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0, A-nya 2, B-nya minus 5, C-nya 3 ya, C-nya 3. Sehingga kalau alfa kali beta sama dengan C per A. Karena C-nya sama dengan 3, berarti 3 per 2. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi, jika jumlah kedua akar persamaan kuadrat kx kuadrat tambah 2x tambah 3k sama dengan 0 sama dengan hasil kali kedua akar-akarnya, maka k sama dengan berapa? Nah, jadi kalau kita tahu di sini persamaan kuadrat itu berarti A-nya sama dengan K, B-nya 2, C-nya 3K. Nah, jadi di sini jumlahnya sama dengan hasil kali. Berarti alfa tambah beta sama dengan alfa kali beta. Alfa tambah beta sama dengan min B per A, sedangkan alfa kali beta C per A. Jadi ini langsung aja. Sehingga kita dapatkan minus 2 per K sama dengan 3K per K. Sama-sama dikali K berarti itu sama dengan tinggal minus 2 sama dengan 3K. Berarti K-nya sama dengan minus 2 per 3. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi jumlah kuadrat akar-akar persamaan x kuadrat kurang 3x tambah n sama dengan 0 sama dengan jumlah kuadrat akar-akar persamaan x kuadrat tambah 7x kurang n sama dengan 0. Nilai n sama dengan berapa? Jadi kita misalkan aja akar-akarnya ini adalah x1, x2 dan akar-akarnya ini y1, y2. Sehingga kita dapatkan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan y1 kuadrat tambah y2 kuadrat. Kalau ini diuraikan, maka kita dapat x1 tambah x2 kuadrat kurang 2x1 x2 sama dengan y1 tambah y2 kuadrat kurang 2y1 y2. Tinggal masukkan aja dari setiap persamaan. Berarti kalau x1 tambah x2 tadi min b per a, berarti minus-minus jadi 3. 3 per 1 pangkat 2 kurang 2 kali, kalau x1 kali x2 sama dengan c per a, berarti n per 1 sama dengan, kalau persamaannya ini berarti min b per a, berarti minus 7 per 1 kuadrat kurang 2 kali, kalau di sini y1 kali y2 sama dengan c per a, berarti minus n per 1. Nah, tinggal selesaikan aja ini. Kalau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, minus 2 kali n minus 2n, minus 7 per 1 pangkat 2, 49, minus 2 kali minus n sama dengan tambah 2n. Kalau ini pindah ke sini, ini pindah kemari, berarti kita dapat 4n sama dengan minus 40. Sehingga kalau sama-sama dibagi 4, kita dapat n-nya sama dengan minus 10. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi, kedua akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2m kurang 5x tambah m kuadrat kurang 2m kurang 15 sama dengan 0 adalah real dan negatif. Nilai m yang memenuhi adalah. Jadi berarti kita pakai sifat. Ya, dari persamaan ini kita tahu berarti x1 tambah x2 lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena katanya negatif. Maka kita dapat 2m kurang 5 per 1 lebih kecil dari 0. Kalau kita kalikan berarti lebih, atau langsung aja kita cari m-nya ya. Berarti m-nya sama dengan 5 per 2. Kemudian kalau x1 kali x2 c per a, negatif kali negatif positif. Sehingga tidak dapat, kita dapatkan m kuadrat kurang 2m kurang 15 per 1 lebih besar 0. Kita faktorkan ini, sehingga kita dapatkan m kurang 5 kali m tambah 3 lebih besar 0. Dan dari sini kita dapat m lebih kecil minus 3 atau m lebih besar dari 5. Lalu dari D itu lebih besar sama dengan 0. Berarti B kuadrat kurang 4AC lebih besar sama dengan 0. Kita tinggal masukkan yang ini, lalu kita selesaikan. Ya.
Kalau kita selesaikan, maka kita dapat 4M kuadrat kurang 20M tambah 25. Ini dari sini. Kurang ini kalikan ke dalam. Sehingga kita dapatkan minus 14M tambah 85 lebih besar sama dengan 0. Kalau ini pindah ke kanan, sehingga kita beroleh M lebih kecil sama dengan 85/14. Nah, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 12x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2 sama dengan berapa? Jadi, caranya gampang aja. Cukup kita gantikan x-nya ini dengan x kurang 2. Ya, karena ini sama. Seperti ini. Lalu kita uraikan. Berarti 3 kali x kuadrat kurang 4x tambah 4 kurang 12 kali x kurang 2 tambah 2. Kita selesaikan sehingga kita dapat 3x kuadrat ini dikalikan ke dalam kurang 12x tambah 12 kurang 12x tambah 24 tambah 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga kita dapat 3x kuadrat kurang 24x tambah 38 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 7 dan x1 tambah x2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 dan x2 sama dengan berapa? Ya, jadi dari sini dapat kita peroleh x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 7. Ini yang diketahui. Kita uraikan dulu ini. Yaitu menjadi x1 tambah x2 kuadrat kurang 2x1 x2. x1 tambah x2 tadi sama dengan 2. Tinggal masukkan kemari. Sehingga kita peroleh, kalau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 kurang 2 x1 x2 sama dengan 7. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, berarti kita pindahkan ke kanan, berarti 7 kurang 4 sama dengan 3. Kalau sama-sama dibagi minus 2, maka kita dapat hasilnya adalah minus 3/2. Lalu kita masukkan ke persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat kurang x1 tambah x2x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Kita udah dapat semuanya, maka kita tinggal masukkan saja. Sehingga kali kedua ini, sehingga kita dapatkan hasilnya 2x kuadrat kurang 4x kurang 3 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah B. Oke, itu aja dulu untuk pelatihan kita tentang persamaan kuadrat kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, tetap saya tunggu. Sampai jumpa.